Jadi hati yang paling kasar itu bukan menempel pada karakter pribadi yang keras kepala, atau galak, atau cerewet, atau lipstik kepribadian lainnya. Hati paling kasar itu menempel kepada orang yang tidak punya inspirasi memajukan hidupnya. Hati yang daya juangnya rendah, hati yang mudah untuk putus asa. Tip agar hati Anda lembut. Di pesantren, saya terkenal sebagai guru galak, ya sebutlah guru killer. Ada santri menguap di kelas saja terdeteksi oleh mata saya. Tapi ya lucu, kelas yang paling digemari oleh santri-santri itu adalah kelas saya. Digalaki malah mereka makin nguntit dan makin ngintil. Kelas yang berkualitas itu kelas yang membuat hati siswa bahagia, membuat hati siswa gembira. Mereka punya perasaan kalau di kelas mereka akan bahagia, mereka akan gembira. Lah, kalau gurunya galak dan otoriter, tentu yang muncul adalah rasa takut. Jika takut, tentu mereka menjadi bubar. Namun lucu, saya ini killer, tapi getaran hati para santri sepertinya mereka datang ke kelas saya dengan rasa bahagia. Mereka bahagia dengan galaknya saya. Akhirnya ya galak saya jadi makin menjadi-jadi. Dan kalau boleh narsis lagi, bahkan ini ya, ketika ada santri bermasalah atau ada guru dan karyawan yayasan pondok pesantren yang bermasalah, saya yang ditugaskan untuk menangani masalah-masalah tersebut. Persoalannya dari yayasan pondok pesantren itu tahu para santri dan karyawan mau diomong kasar bagaimanapun, kalau saya yang ngomong, mereka tetap inggih sediko dawuh, bisa menerima dan lalu mengubah diri mereka. Saya mudahkan permisalannya. Ibu Susi Pujiastuti itu wanita lembut atau tidak? Beliau kasar kalau ngomong, kerap narsis, besar kepala, cuek, dan kadang norak juga. Namun anehnya beliau disebut-sebut orang baik. Dirinya diterima dengan luas oleh hati manusia. Sampai-sampai sistem negara harus mengalah kepada beliau. Beliau cuma lulus SMP tapi dilamar menjadi menteri negara. Almarhum Gus Dur juga orang-orang yang penuh kelembutan, kerap seenak sendiri, cuek dan cari menang sendiri. Namun beliau tercatat di hati manusia sebagai orang yang hatinya penuh cinta. Aneh kan? Wong sampai hari ini saja makam Gus Dur itu tidak pernah sepi. Makam beliau selalu diburu oleh manusia. Kalau beliau bukan orang yang berhati lembut, tidak mungkin makam beliau kemudian diburu oleh manusia. Karena apa? Segala sesuatu yang kasar pasti akan dijauhi oleh manusia. Begini ya, kalau Anda punya rasa cinta pada cewek karena mungkin Anda pemalu dan tidak percaya diri, lalu Anda tidak bilang apa-apa kepadanya kalau Anda menyintainya. Punya rasa cinta malahan Anda menjauhi dan tidak menyatakannya. Kira-kira si cewek merasa dicintai Anda atau tidak? Si cewek akan tetap merasa kalau dia itu dicintai oleh Anda. Jadi tidak usah bilang aku mencintaimu. Si cewek tahu kalau Anda itu menyintainya, Anda jatuh hati kepadanya. Begitu pula kalau Anda benci pada seseorang, mau Anda bikin seramah-tamah mungkin kepadanya, ia akan tetap merasa kalau Anda benci kepadanya. Maka ini soal Anda kasar atau lembut hatinya, menyintai atau membenci, cantik atau buruk hatinya, itu kondisi hati Anda, bukan kondisi lipstik yang ada di bibir Anda. Anda lahir sudah diinstal karakter pribadi yang satu sama lain berbeda-beda. Ada yang cerewet, ada yang pendiam, ada yang galak, ada yang santun, ada yang keras kepala, ada yang penurut, dan lain sebagainya. Kalau Anda untuk menjadi baik, lalu Anda harus mengubah diri, umpama aslinya Anda galak, kemudian untuk menjadi baik Anda memprogram diri Anda menjadi lemah lembut. Itu namanya Anda menjadi orang lain, menjadi diri yang lain. Kalau memang hati Anda cinta, perilaku Anda mau mesra, mau membentak, mau mendekat, mau menjauh, orang yang Anda cintai tetap tahu kalau Anda menyintainya. Demikian pula kalau Anda punya rasa benci, perilaku Anda mau dibikin seramah-ramahnya, tetap saja orang yang Anda benci bisa menangkap kalau Anda membencinya. Demikian pula lembut hati. Itu bukan persoalan lipstik yang Anda pakai, itu galak atau santun, suka mengalah atau suka cari menang sendiri. Bukan masalah itu. Lembut hati adalah getaran hati. Kalau memang Anda berhati lembut, mau Anda bungkus dengan perilaku apapun akan tetap ditangkap sebagai hati yang lembut. Sama persis seperti perasaan cinta dan perasaan benci. Sekarang bagaimana tips agar hati Anda menjadi lembut?
Begini, hati manusia itu diselimuti oleh ego-ego kasar dan ego-ego buruk. Ego-ego tersebut dapat teruntuh jika jiwa Anda alami jerih payah. Jiwa yang sedang berjerih payah itu jiwa yang sedang tersayat dan tercabik-cabik, terpukul dan tertekan. Dari asam garamnya jerih payah itu, jiwa Anda secara bertahap runtuh ego-egonya. Lantas perlahan temukan kebijaksanaan. Berarti untuk melembutkan hati Anda harus punya kekokohan mental untuk berjuang, harus punya mental berjuang yang kokoh. Anda miskin, lalu berjuang dengan kokoh hati, ingin mengubah nasib. Anda bodoh, lalu berjuang sepenuh hati untuk peroleh pendidikan tinggi. Anda buka lapak dagangan, lalu berjuang sepenuh hati agar dagangan Anda maju. Anda merasa dijajah, lalu Anda berjuang untuk merdeka. Dan segala ranah perjuangan lainnya, itu semua adalah tips untuk melembutkan hati. Jadi hati yang paling kasar itu bukan menempel pada karakter pribadi yang keras kepala, atau galak, atau cerewet, atau lipstik kepribadian lainnya. Hati paling kasar itu menempel kepada orang yang tidak punya inspirasi memajukan hidupnya. Hati yang daya juangnya rendah, hati yang mudah untuk putus asa. Anda kerap kan menyaksikan orang sukses yang omongannya tinggi, perilakunya seenaknya sendiri, ingin marah ya marah saja, tapi mereka sangat mengasihkan. Nah, itu sebenarnya orang yang hatinya lembut. Ia berhati lembut karena daya juangnya yang tinggi untuk mengubah nasib hidup. Jangan menjadi orang lain untuk memiliki hati lembut. Golkan perjuangan hidup Anda dengan konsisten. Nanti getaran hati lembut Anda pun akan ditangkap oleh orang lain. Gus Miftah atau Ki Haji Miftah Maulana Habibur Rahman itu kasar tidak omongannya. Dengan enteng beliau kerap bilang cangkemmu, bilang lambemu, kerap norak omongannya. Tapi beliau mengasihkan, dikerubuti orang-orang yang sangat menyintai beliau. Itu beliau pemilik hati yang lembut. Menjadi lembut itu bukan Anda menjadi ngalahan, pendiam, neriman. Itu bukan. Malah saya kerap menemukan karakter-karakter tersebut pada diri orang yang lemah hati. Lembut hati itu, getaran hati, sama seperti rasa cinta dan rasa benci. Dibungkus karakter pribadi seperti apapun, getaran lembut hati itu akan tetap tertangkap. Lah, kalau Anda ingin lembut, yang aslinya cerewet lalu berubah jadi pendiam, aslinya galak lalu berubah jadi ramah tamah, itu bukan kelembutan hati, tapi itu orang yang memakai kepribadian orang lain untuk dirinya, atau orang yang lemah karakter. Jadilah dirimu sendiri. Dan kadang ada pula yang kepribadiannya kasar, omongannya kasar, tapi menyebalkan, banyak yang tidak disukai. Nah, itu yang paling repot. Lipstik luarnya kasar, hatinya juga kasar. Dan semua pemilik hati kasar itu pasti masih menjadi orang yang gagal hidupnya.